Phoenix Grados Radio Station Finars. Hai, kali ini Agil udah kedatangan sama teman-teman dari Undiknas University. Seperti yang Agil bilang tadi dan Alfi, kalau sekarang tuh bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama teman-teman dari Undiknas. Dan di sini itu udah hadir Ibu Ninyoman Sri Wisudawati SST Par Empar selaku Kepala Program Studi Destinasi Pariwisata Undiknas. Hai, selamat sore Ibu. Selamat sore Finars. Selamat sore. Terus di sini juga ada Ibu Puturiana Artianti Putri, MPSI Psikolog, ini selaku Kepala Program Studi Psikologi Undiknas. Selamat sore Ibu. Selamat sore Finars. Selamat sore. Dan hari ini Finars, Agil tuh bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama teman-teman dari Undiknas hari ini. Tapi sebelum itu Agil mungkin bakal ngobrol dulu bersama Ibu Sri. Jadi Ibu Sri ini adalah selaku Kepala Program Studi Destinasi Wisata di Undiknas University. Benar Ibu? Benar sekali. Nah, ngebahas tentang pariwisata di Undiknas atau lebih tepatnya di Bali deh sendiri. Mungkin bisa kasih tahu Agil nggak sih Bu, ini mengenai perkembangan pariwisata saat ini khususnya di Bali? Oke, baik. Kita mengenal bahwa Bali ini sebagai salah satu destinasi yang populer di dunia ya. Benar banget. Ya, sekarang kan Bali juga kemarin ya, baru-baru ini juga sebagai tuan rumah dari KTT Waterfront-nya ya. Ya, itu juga salah satunya. Dan juga perkembangan pariwisata saat ini itu setelah pasca pandemi itu mengarah pada wellness tourism. Oh, kalau boleh tahu itu apa Ibu? Ya, wellness tourism itu terkait dengan mungkin yang mengarah ke kesehatan. Oke. Ya, salah satunya mungkin kegiatan seperti kayak yoga, itu terus seperti kayak melukat ya kalau kita di Bali ya banyak itu datang mungkin wisatawan ke destinasi wisata, salah satunya itu ke Tampak Siring kan, nah, banyak itu. Terus ada kegiatan-kegiatan lain yang memang istilahnya seperti mengembalikan pasca pandemi itu ya, lebih mengarah ke sana. Oh gitu. Ada juga tren saat ini. Apa itu? Itu blazer. Oh, apa itu? Mungkin tumben ya dengar ya. Baru itu, dengar nih. Iya, blazer itu salah satunya itu business and leisure. Oke. Ya, jadi orang datang ke suatu tempat mungkin di sana mereka mengadakan kegiatan bisnis, mungkin 2 hari saja, lagi 2 harinya mereka melaksanakan kegiatan tour ke destinasi. Jadi istilahnya bekerja itu menyelam sambil minum air ya. Oh gitu sekalian ya. Iya, jadi itu. sekalian kerja, sekalian liburan juga. Iya. Oh, menarik juga nih. Mungkin ini yang ngebuat Bali Finars itu menjadi salah satu atau 10 destinasi populer di dunia. Ini versi TripAdvisor. Yang bagaimana menurut Ibu sendiri nih keberlanjutan pariwisata di Bali ke depan. Tadi kan Ibu udah jelasin nih tentang ada beberapa kayak wisata kesehatan juga, terus juga ada business and leisure juga. Nah, selain itu mungkin ada nggak sih kayak tren yang sekarang yang mungkin banyak banget dilakukan oleh wisatawan gitu? Oke, kalau terkait dengan pariwisata, kita pasti berpikir untuk keberlanjutan ke depan. Benar. Ya. Apalagi pandemi itu salah satu bentuk yang memang kita tidak bisa prediksi kan, salah satunya. Nah, ini terkait juga di pariwisata juga ada istilahnya keberlanjutan. Oke. Nah, keberlanjutan ini juga turunan dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang telah ditetapkan oleh PBB. Nah, kita juga di sini di Bali memiliki filosofi tersebut. Yang disebut dengan Trihita Karana ya. Ya, keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Nah, di tourism juga seperti itu. Tidak hanya istilahnya membangun untuk sesama untuk, manusia aja. Ya, atau untuk ekonomi, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan juga pemerataan ekonomi itu dari sisi pariwisata. Ya. Nah, berarti kalau gitu bagaimana nih dunia pendidikan melihat hal ini atau menanggapi tuntutan yang seperti ini? Seperti yang Ibu bilang tadi, kita tuh harus juga ngelihat bagaimana roda ekonomi berjalan, nggak cuma bagaimana tentang orangnya, tapi juga keberlangsungan ekonominya juga. Nah, bagaimana Undiknas melihat hal ini Bu, sebagai sebuah perguruan tinggi di Bali?
Baik, Undiknas yang memang bergerak di bidang pendidikan ya, rumah perguruan tinggi. Di sini terkait kita melihat kondisi tersebut, itu bisa dilakukan melalui dunia pendidikan, yaitu melalui program studi destinasi pariwisata. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa kondisi pariwisata saat ini tidak hanya mengarah atau fokusnya ke arah ekonomi, tetapi bagaimana keseimbangan antara lingkungan, pemerataan ekonomi, dan juga budaya yang ada. Oke. Jadi istilahnya untuk menjaga autentisitas dari Bali tersebut. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan ngelihat hal itu, apa yang membuat program studi destinasi pariwisata di Undiknas ini berbeda, unik dan menarik? Apa yang ngebuat itu beda? Oke, kalau di destinasi pariwisata sendiri kita menyiapkan kurikulum itu yang berdasarkan atas kondisi pariwisata saat ini dan juga perkembangan tren pariwisata global. Oke. Nah, salah satunya kurikulum itu yang memang kami menawarkan adalah sustainable tourism atau yang memang mengarah kepada keberlanjutan. Terus kemarin juga dari sisi pasca pandemi dengan kondisi-kondisi pariwisata yang terjadi baik di Bali maupun secara global, itu bagaimana pariwisata mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Jadi dalam kurikulum juga kami menyiapkan bagaimana dalam mempertahankan kondisi dalam sektor pariwisata. Juga di sini antara pengembangan pariwisata tersebut dan juga bagaimana menjaga kondisi agar tetap stabil, baik dari sisi lingkungan, dari segi warisan budaya yang memang harus dijaga, terutama di Bali itu kami juga menawarkan kurikulum yang memang berbasis digital dan virtual tourism. Oke, berarti kalau ngomongin tentang pelaksanaan pendidikannya sendiri, berarti nggak cuman teori-teori segala macam sebenarnya Bu ya. Jadi ada praktek di sana juga. Nah, ini Agil penasaran nih, kira-kira kompetensi utama apa aja yang bisa diperoleh mahasiswa ketika mengikuti program studi destinasi pariwisata ini, Bu? Baik, tadi juga sudah disebutkan ya, karena di sini tidak hanya berupa teori saja, tapi juga implementasi dan prakteknya juga di lapangan. Jadi di sini bagi kompetensi yang diberikan nanti di destinasi pariwisata itu terkait bagaimana nanti SDM tersebut mampu memanage atau manajemen terkait dengan pariwisata atau sektor pariwisata. Terus bagaimana merencanakan dan mengembangkan dengan baik terkait destinasi pariwisata. Kemudian di sini juga bagaimana secara profesional itu mampu meningkatkan SDM ya, atau dalam hal ini profesionalisme dari SDM tersebut dalam sektor pariwisata. Jadi tidak hanya hard skill saja, tapi soft skill juga dipersiapkan nanti untuk ke depan lulusannya. Oke, itu Vina. Jadi buat kamu yang tertarik banget sama dunia pariwisata, Undiknas University itu adalah pilihan yang tepat banget buat kamu. Mungkin ada satu patah agak aneh sebenarnya dengernya. Beberapa kata mungkin untuk calon mahasiswa baru, Bu, untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar di program studi destinasi pariwisata ini. Baik, Viners, siapa tahu yang Mbak ada berminat gitu untuk bergabung di destinasi pariwisata Undiknas. Mari kita sama-sama menjaga dan mengembangkan pariwisata khususnya di Bali dan secara global ya. Di sini tidak hanya di Bali saja. Bagaimana kita mampu untuk menjaga autentisitas daripada pariwisata di Bali ya pada khususnya, dan mampu untuk menjaga keberlanjutannya. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Oke, mungkin kita bakal break dulu Viners. Nanti Agil bakal lanjut lagi ngobrol sama, tadi Agil kan udah ngobrol nih sama Ibu Sri, nanti bakal lanjut lagi ngobrol sama Ibu Putu Riana Artianti Putri. Kira-kira seperti apa? Pendengar Radio Station Viners, masih sama Agil Ababil di sini dan masih ada teman-teman dari Undiknas University. Setelah Agil ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Sri selaku Kepala Program Studi Destinasi Pariwisata Undiknas, kali ini Agil bakal ngobrol-ngobrol nih sama Miss Ria selaku Kepala Program Studi Psikologi Undiknas. Selamat sore, Miss. Selamat sore, Kak Agil. Nah, tadi kita itu udah ngobrol tentang destinasi pariwisata. Sekarang kita berpindah nih ke psikologi. Apa sih latar belakang yang
berdirinya psikologi dari Undiknas nih, latar belakangnya kayak gimana? Oke, kalau cerita latar belakangnya itu sendiri, kalau dilihat di era sekarang itu anak-anak muda atau semua orang tuh udah mulai aware gitu ya sama yang namanya memanusiakan manusia lah. Jadi even segala hal berkembang, ada teknologi yang terus berkembang, tapi untuk menggerakkan itu yang utama ya pasti si manusianya dulu yang harus diperhatikan. Jadi dari situlah kita berangkat kayak udah banyak nih orang yang sadar kalau penting loh melihat dari sisi psikologisnya manusia ketika hendak mengajak manusia melakukan sesuatu tuh juga penting untuk melihat sisi psikologisnya. Selain itu juga karena udah kesadaran itu Gen Z sekarang juga udah mulai sadar banget ya sama mental health, kayak dia ngerasa tahu aku sedang tidak baik-baik saja. Itu yang mulai bergeser trennya makin kesini ya, Gen Z udah sadar. Jadi yang peminatnya jadi kelihatan nih, banyak anak-anak Gen Z yang pengen untuk belajar lebih jauh tentang psikologi. Dan yang lain itu juga kayak karena psikologi itu mempelajarinya itu kan sebenarnya perilaku sama mental ya. Itu hal yang nggak kelihatan lah ibaratnya. Kalaupun kelihatan itu sangat subjektif. Tiap orang punya pandangannya masing-masing akan suatu perilaku seorang gitu. Jadi itu makin kesini tren dari ilmu psikologinya itu sendiri bergeraknya untuk mencari ilmu yang lebih objektif. Jadi itu yang psikologi Undiknas upayakan juga jadi dasar untuk psikologi Undiknas untuk kayak ya yuk kita coba buat psikologi di Undiknas gitu. Oke, berarti emang ini sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau Gen Z di sini sebenarnya ya. Nah, lalu untuk keunggulannya sendiri Bu, ini kira-kira apa keunggulan dari psikologi Undiknas dibandingkan dengan kampus lainnya? Sebenarnya kan kalau pada dasarnya pasti ilmu psikologi itu mempelajarinya perilaku dan mental. Cuman yang seperti yang tadi disebutkan, selain karena ilmunya subjektif, kita juga mengarah nih mencoba Undiknas mencari ilmu psikologi yang lebih objektif gitu. Jadi mengajak mahasiswanya untuk yuk kita coba ngikutin tren nih, tren ilmu psikologinya untuk mengarah ke yang lebih objektif, dan itu tertuang di warna psikologi Undiknas. Jadi ibaratnya kayak setiap psikologi itu punya, di universitas itu punya warnanya yang menggambarkan kayak psikologi ini ingin melihat di bagian atau di aspek kehidupan yang mana gitu. Dan psikologi Undiknas sendiri punya warna yang judulnya keren banget sih menurut saya. Apa tuh? Agak pede gitu ya. Jadi kayak neuropsychopreneur. Jadi dari neuro itu yang kita beranjak kayak itu biar lebih objektif. Kita jadi tidak hanya melihat perilaku yang kasat mata gitu ibaratnya, tapi kita juga pengen ngelihat benernya ada nggak sih hubungan di otak sama perilaku manusia. Jadi itu kan lebih terukur gitu. Kemudian kita juga pakai planner di sana karena kalau kita tahu banget Undiknas itu adalah entrepreneurship-nya harus digaungkan sekali di Undiknas. Jadi itulah kita mencoba menggabungkan tiga bidang itu, jadi neuro, psikologi, dan entrepreneur. Jadilah warna psikologi kami neuropsychopreneur. Jadi itu yang menjadi warna kekhususan psikologi Undiknas. Oke, tadi ada ngebahas tentang planner atau entrepreneurship. Ini kan biasanya erat kaitannya itu dengan usaha kan, maksudnya kayak usaha sendiri. Nah, kalau bidang psikologi ini sendiri itu apa yang bisa di entrepreneurship-kan gitu? Oke, kalau yang bisa di entrepreneurship kan sebenarnya lebih ke membaca perilaku konsumen misalnya gitu. Kita akan melihat kayak gaya konsumen, perilaku konsumen yang seperti ini, kita cara marketingnya seperti apa sih? Gitu. Itu akan ada di psychopreneur-nya itu. Jadi kita akan belajar, sebenarnya juga keputusan membeli itu kan dipengaruhi psikologis manusia gitu. Jadi itu yang coba kita kayak dari kita tahu, misalnya kita lihat perilaku ini munculnya dilihat di otak dari sel yang mana gitu misalnya. Nanti itu digabungin kayak mungkin dengan arah seperti ini kita jualin dengan seperti apa. Gitu sih harapannya. Selain itu juga, selain kalaupun dihilangin nih neuronya, psychopreneur doang, ya sama juga ngejawab kayak kebutuhan manusia itu dari apa sih yang dilihat, masalah-masalah atau kiranya apa yang terjadi di lingkungan yang sekiranya kayak kayaknya ini kalau diambil yang ininya secara psikologis kita bisa jadikan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat tren sekarang, emang kita para Gen Z ini, apalagi Agil sendiri ya, itu sangat aware banget sama yang namanya kesehatan mental. Tapi sebenarnya kesehatan mental ini kan beragam jenisnya. Nah,
kalau menurut Ibu sendiri apa sih tren di masyarakat tentang kesehatan mental yang mungkin sering banget salah kaprah? Ini khususnya di Bali ya. Itu apa aja, Bes? Misalkan. Kalau yang salah, yang paling lately yang saya lihat itu adalah beberapa juga kita di kampus kan ada konseling dengan, kita buka konseling untuk mahasiswa yang banyak untuk Gen Z itu biasanya memang self diagnose itu sih kadang yang karena mereka kayak yang datang, Miss aku 3 hari nggak gini, aku depresi ya Miss, aku ini udah langsung ngejudge. Sedangkan kita psikolog sendiri tuh butuh waktu sekian bulan melakukan observasi dan lain-lain untuk kayak berani mendiagnosis atau menegakkan diagnosis kalau oh ya kamu kondisinya ini. Itu pun itu sih yang parah karena mereka kayak jatuhnya kan karena sudah men self diagnose terus akhirnya kepikiran muncul lagi hal-hal yang lain, jadi malah mempengaruhi banyak hal gitu yang ke arah negatif. Lebih ke situ yang dari kasus-kasus cerita teman-teman selain self diagnose kan juga dengan insecurity-nya mereka yang kayak gitu, itu yang benar-benar jadi ini banget sih, mereka Gen Z itu yang ngebandingin sama orang lainnya keras, jadi insecure kayak gitu yang banyak banget muncul di konselingnya mahasiswa biasanya. Berarti apakah ini yang nantinya akan dipelajari di psikologi Undiknas? Maksudnya kan biasanya kita hanya terpaut dari melihat perilaku orang lain, tapi kadang-kadang kita lupa nih melihat perilaku sendiri. Apakah yang dipelajari di Undiknas itu juga mempelajari diri kita sendiri sebagai manusia, atau ya hanya nanti kita giniin masalah orang lain aja gitu? Sebenarnya ketika kita menangani masalah orang lain, kita harus selesai dulu sama masalah kita. Gitu, itu prinsip dasar psikologi, orang-orang psikologi. Makanya orang-orang psikologi itu banyak banget lah, ini pasti udah sering terdengar orang-orang psikologi itu orang-orang yang berobat jalan. Which is itu sebenarnya kayak nggak benar juga, malah itu lebih kayak mengorek lagi masalah kamu untuk melihat, mencocokkan gitu ya. Dibilang benar juga nggak benar. Jadi kayak sebenarnya kamu kayak dikorek gitu loh jadinya, malah kalau memang ada masalah psikologis malah terkorek, tapi setidaknya tahu harus apa yang harus dilakukan. Lebih kayak gitu. Sedangkan kalau sebenarnya kalau di psikologi sendiri nih juga ya, Kak Agil mungkin mau nyampein juga ke Viners yang dengerin nih, kadang-kadang yang masuk psikologi tuh yang dianggap selain mempelajari perilaku orang dan perilaku diri sendiri, tujuannya masuk psikologi adalah untuk tidak menghadapi matematika ataupun hitung-hitungan. Padahal kenyataannya tidak. Psikologi itu kan dibilangnya mempelajari ilmu yang subjektif. Jadi kita harus benar-benar mempunyai alat ukur yang terukur banget supaya nggak salah gitu, tidak salah diagnosis juga kayak gitu. Jadi even saya rasa di semua pelajaran tuh matematika tuh pasti akan ketemu, tapi memang modalnya aja yang beda-beda. Jadi porsinya beda ya. Iya benar. Jadi sekali enaknya gitu. Jadi kita bisa bikin alat ukur kita sendiri. Kita pengen ngukur kecemasan kita atau apa? Coba kalau misalnya tokoh ini bilang cara ngukurnya ini, aku mau coba pakai cara yang lain. Itu tuh kita bisa gitu. Tapi itu enaknya. Jadi kita nggak self diagnose juga. Kita bikin dulu alat ukur yang nunjukin kayak ini bisa loh, ternyata nggak kayak gitu loh gitu sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang dipelajarin itu juga banyak banget, entah itu ke diri sendiri ataupun orang lain. Nah, berarti kalau misalnya ngomongin tentang lulusan dari psikologi Undiknas sendiri, itu akan menjadi psikolog klinis atau industri sebenarnya? Nah, ini banyak banget juga kayaknya yang cari tahu ya, Kak Agil ya, karena kan yaitu seperti kayaknya anak-anak yang mau minat masuk psikologi itu dia sudah mencari tahu tentang psikologi itu apa. Memang benar kalau di psikologi itu nanti ada peminatannya ke bidang masing-masing. Sebenarnya nggak cuma klinis dan industri, ada pendidikan, ada perkembangan. Ya namanya juga psikologi itu kan di berbagai aspek ada gitu. Cuman kalau lulusan S1 psikologi itu belum ada peminatan khusus kemana, entah ke klinis, entah ke pendidikan, entah ke perkembangan, itu belum. Itu belum. Iya, jadi kayak S1 tuh kayak kelas 1 SMA gitu loh, yang belum nunjuk jurusannya apa. Jadi benar-benar kita dapat dasar dari semua bidang. Nanti kalau misalnya mau ngambil yang menjurus itu masuknya di profesi. Kalau sekarang tuh ada aturan baru ya di lingkungan psikologi gitu ya. Jadi AP2TPI itu jadi kayak apa ya, organisasi gitu yang ngasih tahu kalau ketika kamu mau jadi psikologi yang lebih menjurus, kamu harus melanjutkan kuliahmu mengambil profesi. Kalau dulu tuh enggak, Kak Agil. Kalau dulu tuh malah gabung S2
Magister Science sama S2 Magister Profesi. Nah, yang profesi itu baru bisa menjurus ke bidang-bidang. Nah, kalau sekarang dari S1 bisa ke profesi. Tapi harus S1 dulu. Oh gitu. Sama kayak nurse, sama kayak dokter kan harus lulus dulu S1-nya baru dia ngambil keprofesiannya. Oke. Gitu. Jadi walaupun S1 untuk S1 memang masih umum dulu sih, belum yang menjurus gitu. Nah, ini mungkin menjadi kayak bisa dibilang bukan perdebatan juga sih, lebih dibilang kayak ada bias antara psikolog dan juga psikiater. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih apa bedanya Miss sebenarnya antara psikolog dan juga psikiater ini sebenarnya? Oke, jadi kalau gampangnya gini, kalau psikolog itu dia mempelajari perilakunya. Kalau psikiater itu dia lulusan kedokteran, ahli kejiwaan. Jadi dia udah lulus dokter, S1 dokter, dia ngambil ahli kejiwaan. Dan dalam yang terasa juga mereka bisa memberikan obat. Oh, kalau psikolog tidak bisa. Psikolog tidak, lebih ke memang intervensinya berupa kayak ya intervensi memberikan terapi, konseling kayak gitu. Lebih ke seperti itu. Kalau dokter bisa memberikan obat gitu. Apakah antara psikolog dan juga mental health counselor itu tuh sama atau beda? Mungkin istilah mental health counselor itu banyak didengar di luar juga yang dibawa akhirnya ke Indonesia. Jatuhnya gini, ada beberapa yang saya tahu konselor itu ada kayak apa ya, course-nya gitu loh. Ada course-nya, tapi untuk syarat dan ketentuannya saya kurang tahu. Tapi untuk dia harus lulusan apa atau gimana, tapi saya kurang tahu. Bedanya dengan S1 psikologi, S1 psikologi bisa tuh konseling. Tapi dia sudah yang ibaratnya sudah di bawah pendidikan, jadi kayak resmi dari pendidikan, jalur gitu. Pendidikan gitu, bukan yang jalur course gitu. Oke. Menarik juga nih kalau ngebahas tentang psikologi sebenarnya ya. Tapi Agil penasaran nih, untuk misalkan prakteknya sendiri atau misalkan magangnya itu biasanya di mana aja? Apakah mungkin orang-orang beranggapan kalau misalkan orang psikologi itu magang atau prakteknya hanya di rumah sakit jiwa gitu. Apakah hal itu benar atau sebenarnya ya nggak gitu juga sih sebenarnya gitu? Jawabannya nggak gitu juga, benar, karena kan udah tadi kalau teman-teman Finers cari tahu kan memang psikologi itu banyak bidang dan tempat prakteknya pasti bisa di mana-mana. Misalnya saya kasih contoh yang psikologi klinis mungkin ditauinnya di rumah sakit jiwa, tapi kalau di Bali kan jauh ya. Dan untuk S1 biasanya kita malah lebih ngarahin mereka ke biro-biro psikologi. Jadi untuk melihat kasus-kasus klinis yang ada di biro-biro psikologi yang menangani kasus-kasus entah dari anak kecil sampai dewasa kan ada ya kasus-kasusnya. Itu biasanya magangnya akan di biro-biro psikologi. Mungkin kalau misalnya di puskesmas ada, mungkin bisa kerjasama dengan puskesmas gitu. Di rumah sakit ada, tapi memang untuk yang nyemplung dan menangani klien balik lagi itu belum ranah S1. Gitu ya. Jadi lebih ke ranah S2 yang seperti itu. Jadi S1 itu lebih ke yang konseling hanya konseling biasa aja ya. Yang dasar gitu. Kalau misalnya di ranah pendidikan kita bisa ke sekolah-sekolah gitu ya. Apalagi sekarang inklusivitas di sekolah sedang in banget. Jadi ketika di sekolah ada anak-anak special needs yang seperti itu, disitulah peran psikolog gitu ya, atau lulusan S1 psikologi bisa melihat observasi di sana. Dan untuk yang di PIO atau psikologi industri organisasi pasti akan di perusahaan itu jatuhnya akan di HRD. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Ini mungkin Agil bakal ngebahas lebih lanjut lagi Finers tentang Fakultas Psikologi yang ada di Undiknas University, tapi setelah break yang satu ini. Phoenix Radio Station Finers, Agil Ababil masih nemenin kamu dan Agil masih ngobrol-ngobrol nih barengan sama teman-teman Undiknas. Tadi Agil udah ngobrol sama Miss Ria, ini selaku Kepala Program Studi Psikologi Undiknas. Nggak lengkap rasanya kalau misalkan Agil nggak bertanya nih ke Miss Ria tentang fasilitas apa aja yang ada di Undiknas untuk menunjang pembelajaran psikologi ini, Miss. Oke, kalau dari fasilitasnya sendiri kan fasilitas yang gedung dan lain-lainnya itu pasti sudah, kalau mau tahu kunjungilah Instagramnya atau TikTok gitu ya Undiknas. Tapi kalau yang terkait dengan psikologinya sendiri, jadi kalau kita itu kan prakteknya pasti lebih ke kayak observasi, wawancara. Kemudian ada kita punya lab itu, lab observasi dan wawancara. Kita punya lab psikodiagnostik, itu ngebahas tentang, bukan ngebahas, maksud saya tempat untuk melatih melihat alat-alat tes psikologi, karena kita punya alat tes psikologi. Kemudian kita punya ruang konseling.
Oke. Ya, jadi itu untuk praktek konseling dan juga untuk konseling yang beneran untuk Civitas Akademika. Kemudian juga karena kita juga membahas tentang neuro yang dari tadi kita bahas, untuk saat ini Undiknas bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta dan pemerintahan, itu rumah sakit pemerintah dan swasta yang memiliki memang lab neuro, karena kita itu juga yang pengen kita, keunggulan kita kan. Jadi kita benar-benar membangun kerjasama untuk agar gitu ya mahasiswa bisa merasakan melihat gimana sih otak gitu ya, ngelihat sistem otak itu bener. Makanya kita harus kerjasama sama rumah sakit yang punya lab neuro gitu. Oke, dan ngebahas juga tentang prospek kerjanya. Tadi udah sedikit tentang kalau misalkan anak psikologi itu bisa kayak misalkan menjadi asisten konselor, mungkin jadi konselor atau bahkan jadi neuropsychopreneur. Mungkin ada lagi nggak sih Miss tentang prospek kerja dari psikologi Undiknas ini sendiri? Iya, yang kami harapkan sesuai keunikan pasti yang neuropsychopreneur itu ya, karena kami ingin lulusan itu supaya bisa benar-benar nangkep segala hal yang terjadi di lingkungan itu, supaya bisa dijadikan usaha. Karena kadang juga ada ya loh jiwa-jiwa lulusan S1 psikologi yang dia menangkap kayak misalnya daycare yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau mau bikin usaha itu, kalau punya latar belakang psikologi yang tahu gimana perkembangan anak, mesti gimana, akan lebih menjual tuh. Bener. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya yang dia market researcher, ngelihat sistem kerja otak, dia dianalisis atau gimananya dengan penelitian ya, terutama penelitian berbau neuro bisa dihubungkan dengan cara marketingnya, gimana cara memasarkan suatu barang. Itu yang kami harapkan supaya lulusan-lulusan itu bisa bekerja juga yang enggak, mungkin yang paling sering biasanya lulusan S1 pasti jadi HRD. Oke, ya, ya itu sih, HRD saingannya banyak juga, benar, gak cuma dari psikologi. Jadi itu yang kami harapkan dari lulusan psikologi, bisa melihat opportunity di banyak bidang, karena psikologi pun nyemplungnya di berbagai aspek kok sebenarnya di kehidupan ini. Banyak gitu. Sebenarnya juga ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang siapa aja yang bisa join di psikologi Undiknas ini, siapa aja nih Miss? Apakah semuanya atau bagaimana? Untuk saat ini kita menerima dari semua jurusan gitu ya. Karena kalau memang tadi pembahasan kita pasti memang lebih banyak akan membahas yang sains, sosial seperti itu. Tapi kalau misalnya dari lulusan lain kami masih bisa terima, dan itu kan nanti mungkin ada interviewnya sendiri, kayak melihat apa sejauh mana minatnya untuk di psikologi. Kemudian yang kejar paket juga pasti bisa. Karena kan maksudnya itu dia bisa, yang kejar paket mungkin udah pernah punya pengalaman hidup yang lebih merasa kayak berapa kali ketemu yang kayak gitu saya, tapi nggak formal sekolahnya, ya nggak masalah. Toh kamu punya peminatan ke situ, coba silakan gabung, lihat, disesuaikan lah. Nanti itu lebih ke nanti penyesuaian di mahasiswa dan individu untuk belajarnya pasti bisa sih. Berarti nggak cuma untuk jurusan IPA aja ya, IPS bahkan juga bisa sebenarnya. Benar sekali. Nah, kalau ngomongin juga tentang lulusan psikologi nanti, kira-kira apakah lulusan dari psikologi Undiknas ini itu bisa melanjutkan untuk ambil S2 di kampus lain atau bagaimana? Di kampus lain pasti bisa, selama lulusan S1 ya, lulusan S1, dan kedepannya pasti Undiknas akan berusaha untuk mengejar akreditasi segala macam. Ketika memang sudah lulusan S1 psikologi, melanjutkan S2 di jurusan manapun, S2 psikologi di universitas manapun, itu pasti bisa gitu. Pasti bisa ya. Nah, berarti kita lanjut dulu tentang untuk program studi di psikologi ini. Apakah sebenarnya saat ini prodi ini itu udah masih baru atau sebenarnya udah ada mahasiswa sebelumnya? Untuk psikologi kita itu masih baru, masih baru banget. Iya, makanya di sini kita mungkin kemarin ada teknik lingkungan itu yang seangkatan sama psikologi. Jadi kita baru dapat izin di Oktober 2023 lalu. Jadi saat ini kami memang benar-benar mencari teman-teman Finers yang memang merasa kayaknya passion aku atau panggilan aku ingin belajar psikologi. Ayo join di psikologi, karena kita benar-benar satu-satunya atau yang pertama di Bali yang mengangkat tentang psikologi berbau neuro. Jadi kalau memang ingin tahu kenapa sih si doi kenapa sih si doi ngelakuinnya kayak gini gitu ya, itu bisa belajar
perilaku manusia itu di psikologi Undiknas. Tuh Vinar, jadi buat kamu yang penasaran banget ingin mempelajari tingkah laku dari pasangan kamu, jadi langsung aja join ke Undiknas University. Tapi nggak itu aja, mungkin kamu ngerasa dalam diri kamu itu ada ngerasa suatu hal, terus ingin nyari tahu tuh, wajib banget untuk gabung ke psikologi Undiknas. Mungkin Miss Ria bisa ngingetin atau mungkin ngasih tahu kira-kira pendaftarannya sampai kapan, terus informasi segala lanjutnya itu di mana. Mungkin bisa ngasih tahu? Oke, kalau misalnya untuk pendaftaran lebih lanjut dan itu masih kita buka ya, Undiknas masih buka banget pendaftarannya. Untuk informasi lebih lanjut bisa mampir ke admissionnya Undiknas atau cek Instagram, TikTok dan segala sosial medianya Undiknas. Di situ selalu update karena tim marketingnya gercep banget untuk terus update informasi terbaru beasiswa kayak gitu ya. Apalagi yang baru tuh update kok di sosial media kami. Oke, mungkin sekarang Agil mau ngobrol dulu ke Ibu Sri. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini tadi kan udah ngobrol panjang banget nih sama Miss Ria. Mungkin dari Ibu Sri ingin menyampaikan sesuatu hal untuk ayo join juga dong ke destinasi pariwisata gitu. Oke, baik Viners. Jadi kalau kami destinasi pariwisata itu sudah ada angkatan yang pertama ya dari tahun 2023. Jadi silahkan mungkin untuk bergabung dengan kami yang berminat di pariwisata khususnya itu untuk mencetak generasi-generasi penerus pariwisata ya, terutama apalagi saat ini tren pariwisata itu ada destinasi prioritas yang akan dikembangkan di Indonesia khususnya Indonesia Tengah sampai ke Timur. Terus sangat peluang untuk lulusan destinasi pariwisata itu sangat luas. Ya sama seperti psikologi, tidak hanya sebagai di bidang manajer atau manajemen, tapi bisa juga mengarah ke entrepreneurship atau kewirausahaan di bidang pariwisata gitu. Jadi kembali lagi itu untuk informasi selanjutnya terkait prodi destinasi pariwisata, pantengin terus itu Instagram, TikTok dan juga websitenya. Oke, jadi itu Vinar, obrolan Agil barengan sama teman-teman dari Undiknas University. Ada Miss Ria dan juga Ibu Sri. Terima kasih banget atas waktunya. Agil ingetin sekali lagi nih Vinar, buat kamu yang ingin mendaftar di Undiknas University, itu kamu bisa langsung aja ke Instagramnya di @undiknas. Dan semua info itu ada di websitenya di www.undiknas.ac.id.